30 hari sejak proposal disampaikan. Pertanyaan saya, Pak Saudara Penasihat Hukum. Saya tanya dulu pada saudara saksi. Saudara ini membela pengembang atau membela saudara Sanusi hari ini gitu loh? Saya kira pengembang saya tidak ada yang keberatan 15%, saya bingung gitu loh. Ya, pertanyaan saya kenapa terhadap soal ini tidak dia gunakan? Soal yang mana? Soal yang mana? Saya sudah gunakan diskresi. Pertanyaan saya kan sekarang hari ini, saudara kan mau menanya saya kenapa 15%. Saya katakan pengembang tidak keberatan. Yang keberatan kan ada di balik menghilangkan 15%. Kenapa jadi nyenggol ke pengembang? Saya bilang saudara ini membela pengembang atau membela saudara Sanusi di sini, maksud saya gitu loh. Saya minta semua aparat hukum periksa untuk masalah ini, biar media bisa tulis ada apa di sini. Saya membela ini untuk kepentingan saudara Sanusi. Saudara saksi tidak bisa mengarahkan saya untuk bagaimana cara saya membela. Ya, silakan tanya kalau gitu. Saya juga jawab. Ya, silakan tanya saja. Berapa besar yang sudah dikerjakan oleh DKI? Ya, kami sudah ada Ancol, kita kerjakan. Saya sampaikan pada mereka, kita udah ganti direksi baru. Kami sudah punya BUMD. Fungsi BUMD ketika swasta tidak mau, kita bisa kerjakan. Lagi pula, saudara penasihat hukum, pengusahanya mau kok. Kenapa Anda ribut gitu loh? Kenapa ini pengusahanya mau kerja sama, ada perjanjiannya. Jadi salahnya di mana gitu loh. Tentu tidak demikian dimaksudkan, justru karena penasihat hukum kan tidak tahu. Ya, mari saya sampaikan Pak, ini tidak kan, ada hubungan. Ini kan urusan birokrasi yang penasihat hukum tidak mengerti. Ya. Silakan dilanjutkan. Ya, saudara, saya teruskan kepada saudara saksi ya. Tadi saudara saksi mengatakan mengenai besarnya kontribusi tambahan ini ya, sudah dimasukkan dalam Raperda. Pertanyaan saya, saudara saksi tahu kapan Raperda RT RW ini mulai dibicarakan, khususnya mengenai kontribusi tambahan itu? Saya tidak tahu persisnya, tapi waktu mengajukan Raperda ini kan kita masukkan surat. Itu teknis, bisa tanyakan kepada staf saya. Saya hanya kebijakan. Saya mau tahu kebijakan saudara saksi itu yang berkenaan dengan 15% ini, apakah kebijakan ini sejak Raperda ini dipersiapkan? Sejak sebelum disiapkan, kami telah berniat ada kontribusi tambahan. Itu dimulai pertemuan di Pantai Mutiara tahun 2013. Saat itu mereka hanya bersedia memberikan kontribusi 1 juta sampai 2 juta rupiah tambahan. Maka dari situlah kita mulai merumuskan. Baik, pertanyaan saya adalah, saya tanya kepada saudara saksi Vera dan Tuti kemarin ya dalam persidangan yang lalu. Mereka sampaikan bahwa RT RW ini sudah disiapkan sejak tahun 2011. Ya. Tapi tidak ada satupun yang bisa menjawab apakah kontribusi ini sudah disiapkan atau belum masuk dalam apa? Betul. Itu yang saya temukan di sini. Saya curiga. Kenapa izin oleh saudara Fauji Bowo? Kenapa Raperda di zaman saudara Fauji Bowo ada bukti kontribusi tambahan disilangkan? Makanya saya tidak berani mengikuti jejak beliau. Karena kalau ini satu hari jadi temuan, ini bagi saya tindakan korupsi. Mari di dalam forum ini, saya berharap penuntut umum atau KPK atau jaksa atau polisi bisa meneliti yang Bapak maksudkan. Kenapa 2011 dalam menyiapkan Raperda ini, kenapa tahun 97 ada, di dalam menyiapkan Raperda 2011 hilang kata kontribusi tambahan, kenapa izin prinsip ke semua pulau yang ditandatangani dari saudara Fauji Bowo beberapa seminggu sebelum kami dilantik, itu menghilangkan ini. Saya minta semua aparat hukum periksa untuk masalah ini, biar media bisa tulis ada apa di sini. Ada apa? Bagus, penuntut penasihat hukum, Anda mau gali situ, justru saya dari dasar situlah saya tidak berani lakukan. Kalau saya ikut masuk nanti, karena ada penghilangan kontribusi tambahan.
Pertanyaan saya lebih lanjut kepada saudara saksi, ya. Mengenai besaran kontribusi tambahan ini, sosialisasi yang saudara lakukan, ya, itu seperti apa? Kita pada pertemuan ada YouTube. Saya juga udah sampaikan kepada BUMD. Kalau mereka keberatan, silakan drop. Menurut saya 15% itu sudah sangat ideal dengan dasar 30-70-nya BUMD. Kalau masih tidak terima ini, kita punya hak tidak melanjutkan pulau reklamasi. Itu saya tegaskan. Jadi itu adalah hak prerogatif saya ketika sesuai Undang-Undang 40 tahun 2014, ketika saya ingin menambah penghasilan di DKI, menyelesaikan semua pembangunan di DKI. Pertanyaan saya, ya, itu saudara sudah gunakan itu sebagai diskresi, ya, betul? Ya. Punya hak diskresi untuk menentukan. Pertanyaan saya, tadi saudara penuntut umum bertanya kepada saudara saksi, ya, mengenai belum disahkannya raperda yang baru ini, ya, kenapa saudara saksi tidak gunakan hal yang sama untuk memberikan izin kepada pulau-pulau yang sudah dibangun, memberikan izin bangunannya? Tidak bisa kalau IMB, tapi kalau semua izin pelaksanaan bisa. Saya kasih kok izin. Baik. Saya kasih izin. Reklamasi bisa. Hanya yang tidak bisa itu membangun. Reklamasi bisa. Saudara saksi tahu ada perjanjian tahun 2007 atau 97 Ya, yang memberikan kewajiban. Pemda DKI berkewajiban untuk memberikan izin dan tanggapan secara tertulis. Ya, 30 hari sejak proposal disampaikan. pertanyaan saya, Pak Saudara Penasihat Hukum. Saya tanya dulu pada saudara saksi. Saudara ini membela pengembang atau membela Saudara Sanusi hari ini gitu loh? Saya kira pengembang saya tidak ada yang keberatan 15%, saya bingung gitu loh. Kenapa tuh singgung 15%? Pengembang tidak keberatan. Kalau ada pengembang menggugat, silakan saudara bela. Kita duduk lagi di sini. Silakan tuntut saya, pengembang. Silakan minta pengembang tuntut saya. Itu saja. Saudara saksi ya, kenapa saya tanya ini? Karena saudara menggunakan diskresi. Diskresi haknya kepada daerah selama memberikan keuntungan. Kenapa diskresi itu tidak digunakan untuk hal yang lain? Hal lain saya gunakan juga dengan koefisien luas bangunan. Ada hitungan rumusnya juga. Ada rumusnya. Makanya saya bilang, Pak Hakim, saya kira tidak pantas menanyakan soal diskresi di sini. Ini pertanyaannya adalah, Yang Mulia, tadi saudara saksi ini yang bicara bahwa dia mempunyai diskresi dan diskresi itu dia gunakan. Ya, pertanyaan saya kenapa terhadap soal ini tidak dia gunakan? soal yang mana? Soal yang mana? Saya sudah gunakan diskresi. %. Saya katakan pengembang tidak keberatan. Yang keberatan kan ada di balik menghilangkan 15%. Kenapa jadi nyenggol ke pengembang? Saya bilang saudara ini membela pengembang atau membela saudara Sanusi di sini, maksud saya gitu loh. Saya sampaikan penuntut umum, kalau gini saya keberatan dengan seperti ini, saudara hakim, yang mulia hakim, mengarahkan sesuatu yang bukan topik pembelaan hari ini. Saudara saksi, saudara tahu saya membela ini untuk kepentingan saudara Sanusi. Saudara saksi tidak bisa mengarahkan saya untuk bagaimana cara saya membela. Ya, silakan tanya kalau gitu. Saya juga jawab. Ya, silakan tanya saja. Saudara saksi, satu pertanyaan yang lain dari saya. Apakah ketika saudara saksi meminta Tuti, Vera, dan yang lain-lain menyampaikan pembahasan raperda ini, juga disampaikan argumen dan alasan kenapa ini 15%? Yang mengatakan 15% itu bukan saya. Jadi itu ada tim, dia mengundang tim ahli menghitung. Saya cuma sampaikan, saya tidak mau pembagian berdasarkan keuntungan 30% saja. Karena kalau bilang 30%, saya khawatir pengusaha akan mengatakan dia tidak untung segitu. Sehingga 30% kami jadi kecil. Dia untung 1000, dia transfer pricing ke PT yang lain misalnya. Jadi untung 100, sehingga 30% kami jadi 30 perak, bukan 300. Makanya saya ingin dirumuskan secara
NJOP, lalu mereka membahas lagi dengan timnya, lalu dia membuat paparan kepada saya. Keluarlah angka 15% itu. Makanya saya sampai katakan, ya sudah, pakai 15%. Videonya lengkap. Mungkin bisa pelajari semua video. Pertanyaan saya kepada saudara saksi, ya. Ini kan saudara saksi mendelegasikan ini kepada staf. Pertanyaan saya adalah, apakah staf saudara saksi ketika itu terus kan? Saya lagi beresin ini kok. Yang Mulia, saya kira ini sikap dari saudara saksi ini meskipun dia gugur-gugur, ya, sangat tidak menghormati proses persidangan. Tadi sampai bertanya saudara mendelegir kepada staf saudara, begitu ya? Betul, betul. Bersamaan itu memasukkan berkas-berkas di dalam stop map. Karena di sini nggak ada lagi Pak isinya Pak. Tapi masih bisa mendengar tadi ya? Oh masih. Kan masih ngerti maksudnya kok. Saudara mendelegir kepada staf. Baru sampai di situ, diteruskan silakan. Pertanyaan saya adalah, ketika mendelegasikan kepada staf ini, ya, apakah para staf ini diberi hak untuk memutuskan apapun yang mereka bisa putuskan? Jadi kami rapat itu selalu bersama-sama. Itu adalah tim. Nah begitu kami memutuskan pun itu di dalam tim. Itu semua bisa nonton di YouTube. Jadi setelah dihitung, saya tidak pernah memutuskan sesuatu yang bukan masukan hitungan dari tim. Begitu dia kasih masukan 15%, ya sudah, berarti itu yang diputuskan oleh tim. Saya tinggal katakan ya sudah, pakai itu. Oke, pertanyaan saya lebih lanjut. Ketika itu disampaikan ke dalam raperda dan diberikan penjelasan oleh saya nggak tahu siapa itu, ya. Apakah juga dijelaskan secara utuh bagaimana sampai pada kesimpulan bahwa ini akan 15%? Saudara saksi tahu atau tidak? Disampaikan, ada rumusnya semua. Saudara Vera menyampaikan di ruangan sidang ini tidak seperti yang... Panggil dia, ada rumusnya kok. Nanti Pak Hakim bisa panggil, ada rumusnya. Saya tahu dari mana rumus itu kalau bukan dari staf saya. Ada kajiannya maksudnya? Iya. Ada kajian. Jadi saya tidak mengerti cara hitungan itu, cuma disampaikan seperti itu. Ya sudah, kita ikutin Pak Hakim. Saudara saksi, ya. Tadi saudara menyebut-nyebut bahwa kerugian akibat dari adanya tidak selesainya raperda ini, masyarakat dirugikan dan juga pengembang dirugikan, Pemda DKI juga dirugikan. Ya. Pertanyaan saya adalah, karena saudara tadi bicara tentang diskresi, mengapa terhadap soal ini saudara saksi tidak menggunakan diskresi itu? Soal yang mana? Diskresi yang mana? Untuk supaya diteruskan izin ini. Tadi kan saudara Sanusi sudah sampaikan, tidak bisa dengan pergub. Saya sedang mengajukan ke MA. Apakah ketika terjadi deadlock oleh DPRD, boleh nggak saya menggunakan hak saya untuk melancarkan ini kembali? Saya sudah mengajukan surat ke MA. Itu jawaban saya. Kemudian selanjutnya mengenai saudara saksi tadi menerangkan bahwa HPL itu atas nama DKI. Ya. Jadi di HPL ini ada HGB. Ya. Tuh, gitu ya. HGB itu diberikan sampai 30 tahun. Ya. Betul. Ya. Pertanyaan saya adalah, hitung-hitungannya 30 tahun itu apakah senilai ya, dengan biaya yang dikeluarkan untuk membangun pulau ini? Yang saya mau tahu, saksi diberitahu bagaimana hitungannya. Saya tidak tahu, itu tergantung Anda pengusaha. Laut punya DKI, izin ada di gubernur. Kalau saudara pengusaha merasa tidak untung, silahkan jangan ngajukan izin. Sederhana saja bagi kami. Kalau saudara merasa tidak untung, ya jangan bisnis. Kami kerjakan sendiri. Berapa besar yang sudah dikerjakan oleh DKI?
Ya, kami sudah ada Ancol, kita kerjakan. Saya sampaikan pada mereka, kita udah ganti direksi baru. Kami sudah punya BUMD. Fungsi BUMD ketika swasta tidak mau, kita bisa kerjakan. Lagi pula, saudara penasihat hukum, pengusahanya mau kok. Kenapa Anda ribut gitu loh? Kenapa ini pengusahanya mau kerja sama, ada perjanjiannya. Jadi salahnya di mana gitu loh? Karena ini ada perbedaan antara draft yang menurut DPRD, menurut Balegda ini sudah disepakati. Tapi tiba-tiba yang kembali ke Balegda ini berbeda dengan Tidak. Mereka hanya laporkan yang diganti itu yang soal persen. Justru di sini kita katakan ini semacam raperda siluman nanti. Pembahasan kita beda, kok mau diketiknya berbeda. Makanya saya katakan ini harus tegas. Saya beruntung punya Bu Tuti yang tegas, yang jujur. Saya sampaikan kalau ini keluar di draft, kalau nanti ketok palu paripurna, keluarnya tidak ada ini, berarti kalian semua pengkhianat. Saya akan penjarakan, saya bilang. Itu jelas.